menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Direktur Pemasaran Pelayanan dan Pengembangan Usaha PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Hetty Herawati mengatakan wisata pilgrim di Candi Borobudur yang sedang digalakkan TWC merupakan implementasi dari kesepakatan 4 menteri dan 2 gubernur. Kesepakatan tersebut yakni menjadikan Candi Borobudur sebagai tempat untuk kegiatan keagamaan. Selain itu, kesepakatan bersama ini sudah sesuai dengan fungsi Candi Borobudur sebagai tempat spiritual. Menurut Hetty, wisata pilgrim tidak hanya memberikan pengalaman rohani, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang signifikan bagi warga sekitar destinasi. Dengan demikian, semakin banyaknya wisatawan mancanegara yang datang untuk beribadah sambil berwisata, maka akan ada potensi pergerakan ekonomi yang masif untuk masyarakat lokal. Selain itu, Hetty mengungkapkan wisata pilgrim dapat menciptakan koneksi baru serta memperkuat koneksi yang sudah terbangun sesama tur operator, baik yang di Indonesia maupun dunia, utamanya kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, kehadiran tur operator sangat penting untuk mengoptimalkan wisata pilgrim di Candi Borobudur. Lebih lanjut, Hetty menjelaskan wisata pilgrim merupakan wisata yang mengajarkan kecintaan terhadap tempat yang disucikan. Dengan demikian, wisatawan yang terlibat dalam wisata pilgrim ini menciptakan wisatawan yang ikut menjaga dan melestarikan Candi Borobudur. Nah, dampaknya kita harapkan tentu saja akan menarik lebih banyak wisatawan asing khususnya, terutama wisatawan dari negara-negara berbasis Buddhis ya. Tapi tujuan akhirnya adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan ekonomi tentu saja, impact terhadap masyarakat sekitar Borobudur ya, karena pada dasarnya tourism itu adalah sebuah industri yang melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak masyarakat dan juga ikut menggairahkan UMKM misalnya ya, jadi perekonomian secara umum ya. Kita mengharapkan pilgrim atau wisata ibadah ini akan juga turut membangun Borobudur sebagai tempat wisata yang sustainable, kemudian inklusif, dan juga satu lagi adalah bertanggung jawab. Kenapa? Karena ketika sebuah destinasi itu punya nilai spiritual dan digunakan untuk ibadah, itu otomatis orang akan menghargai, lebih menjaga kelestariannya, lebih menghormati, karena tentu kita tidak ingin tempat ibadah yang sakral itu kemudian dirusak dan sembarangan gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah pendekatan yang juga ikut melestarikan Borobudur secara umum ya. Jadi dalam jangka panjang kita percaya bahwa pilgrim ini akan mendukung kelestarian Borobudur. Hal senada juga disampaikan Vice President ABTO yang juga sebagai Duta Wisata Spiritual Candi Borobudur, Effendi Hansen. Ia mengatakan untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar Borobudur, maka yang harus dilakukan menjadikan Borobudur sebagai pusat wisata spiritual di dunia. Menurut Effendi Hansen, dengan dukungan dan pemerintah dan kerjasama antar komponen, maka untuk mencapai Borobudur sebagai pusat wisata religi umat Buddha di dunia tidak akan sulit. Ya, kita akan bersama-sama mencoba membuat lebih baik lagi. Ya, bagaimana para tour operator yang kita kumpulkan kemarin, ya, itu harus berperan utama. Karena pelayanan prima itulah yang didambakan oleh para pilgrime dari mancanegara. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama masyarakat Magelang, masyarakat Jogja, ya, tentu dengan kebersamaan kita, ya, pilgrim di Borobudur ini dapat terlaksana dengan lancar seterusnya, sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan Presiden dan sesuai dengan sambutan Menteri, di mana pada saat beliau ya naik menjadi Menteri 2 tahun lalu langsung menyebutkan bahwa Borobudur diharapkan menjadi Mekahnya umat Buddha dunia. Nah, tentu perkembangan yang terjadi saat ini, ya, mari kita semua kerja bersama, ya, bergandengan tangan untuk mewujudkannya. Ya. Seperti diketahui, Femtrip Spiritual Borobudur yang mengajak para CEO tur operator dari 6 negara pada 4-7 September 2023 merupakan batch kedua. Untuk batch pertama, TWC telah menggelar pada bulan Agustus. Di batch kedua ini, para peserta Femtrip melakukan proses sembahyang di Candi Borobudur. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi objek wisata berbasis candi, pusat kerajinan, hingga berbelanja. Tim Eljan Media melaporkan.